Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan satu orang menerobos barisan 240.000 pasukan. Bukan karena nekat, tapi karena iman membuat musuh kehilangan nyali. Itulah Zubair bin Awam. Saat beliau maju, lawan mengira seluruh pasukan ikut menyerbu. Satu tubuh, satu pedang, namun efeknya mengguncang medan perang. Inilah bukti jumlah besar tanpa iman hanyalah kerumunan, sementara satu hati yang yakin bisa meruntuhkan pasukan raksasa. Ya Allah, karuniakan kepada kami iman yang berani namun tunduk, tegas membela kebenaran tanpa dikuasai amarah. Jadikan kami penjaga agamamu dengan akhlak dan ilmu, setia pada sunnah Rasulmu di saat aman maupun fitnah, dan wafatkan kami dalam keadaan yang Engkau ridhoi, sebagaimana Engkau memuliakan para sahabat Nabi-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika kisah ini menggugah iman, jangan berhenti di sini. Bagikan agar lebih banyak yang belajar. Keberanian sejati bukan soal maju terus, tapi tahu kapan taat dan menahan diri. Ikuti kisah ini sampai akhir, bukan untuk mengidolakan manusia, melainkan untuk meluruskan cara berpikir dan bersikap di zaman fitnah. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Didikan iman di rumah Syafiah, lahirnya mental kesatria. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu lahir pada tahun 594 Masehi, sekitar 28 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Beliau berasal dari kabilah Bani Asad bin Abdul Uzza, salah satu cabang Quraisy yang dikenal memiliki posisi terhormat di Mekah. Ayahnya bernama Al-Awam bin Khuwailid, seorang laki-laki Quraisy yang wafat ketika Zubair masih kecil. Dengan wafatnya sang ayah, tanggung jawab penuh pendidikan dan pembentukan karakter Zubair sepenuhnya berada di tangan ibunya. Ibunda Zubair bernama Safiyah binti Abdul Muthalib. Beliau bukan perempuan biasa. Safiyah adalah bibi kandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara perempuan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, dan berasal dari keluarga yang dikenal kuat secara mental, tegas dalam prinsip, serta berani dalam bersikap. Hubungan darah inilah yang menjadikan Zubair memiliki kedekatan nasab langsung dengan Rasulullah, sekaligus mewarisi lingkungan keluarga yang terbiasa dengan nilai kehormatan, keberanian, dan keteguhan. Sejak kecil, Zubair tumbuh tanpa figur ayah. Kondisi ini seringkali membuat seorang anak menjadi lemah atau manja. Namun, Safiyah justru mengambil jalan yang berbeda. Beliau menyadari bahwa dunia Arab Quraisy adalah dunia keras, dunia konflik, dunia persaingan antar kabilah, dan dunia yang menuntut keberanian. Beliau tidak ingin anaknya tumbuh sebagai laki-laki yang lembek, mudah takut, atau kehilangan harga diri. Karena itu, metode pendidikan yang beliau terapkan terkenal sangat tegas. Ketegasan Safiyah bahkan sempat memicu kritik dari keluarga besar. Salah satu yang menegurnya adalah Naufal bin Khuwailid, paman Zubair dari pihak ayah. Beliau melihat cara Safiyah mendidik Zubair terlalu keras untuk ukuran seorang anak kecil. Menurut Naufal, anak seusia Zubair seharusnya dididik dengan kelembutan, bukan dengan disiplin yang ketat. Teguran ini tidak membuat Safiyah ragu. Dengan penuh keyakinan, beliau menjawab bahwa Zubair adalah anaknya, dan beliau paling tahu bagaimana cara mendidiknya agar kelak menjadi pribadi yang kuat. Masalah ini bahkan sampai ke kepala suku Quraisy. Safiyah dipanggil dan dimintai penjelasan. Di hadapan otoritas sosial saat itu, Safiyah tidak gentar. Beliau menyampaikan tujuan secara terang-terangan, bahwa beliau ingin anaknya tumbuh sebagai tokoh yang berani, tangguh, dan tidak pengecut. Beliau tidak menginginkan Zubair menjadi laki-laki yang hidupnya ditentukan oleh rasa takut. Jawaban ini menunjukkan bahwa ketegasan Safiyah bukan tanpa emosi, melainkan visi pendidikan yang sadar dan terarah.
Nilai utama yang ditanamkan Safiyah kepada Zubair sejak kecil adalah keberanian. Namun, keberanian yang dimaksud bukan keberanian kosong atau kebrutalan, melainkan keberanian mental, berani menghadapi tekanan, berani menanggung konsekuensi, dan berani mempertahankan kebenaran. Selain itu, beliau juga menanamkan kejujuran dan sikap anti pengecut. Dalam pandangan Safiyah, pengecut bukan sekedar orang yang takut berperang, tetapi orang yang lari dari tanggung jawab dan prinsip. Pola pendidikan seperti ini membentuk pondasi kepribadian Zubair jauh sebelum beliau mengenal Islam. Ketika kelak Zubair memeluk Islam dan menghadapi siksaan berat di usia muda, keteguhan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Mentalnya sudah ditempa sejak kecil. Beliau telah terbiasa menghadapi tekanan, terbiasa ditegakkan di atas prinsip, dan terbiasa diajarkan bahwa kehormatan lebih mahal daripada kenyamanan. Dari sudut pandang manhaj tarbiyah Islam, pendidikan yang dilakukan Safiyah sangat relevan. Islam tidak mengajarkan pendidikan yang memanjakan jiwa sebelum menguatkan iman dan mental. Rasulullah sendiri membina para sahabat dengan menanamkan akidah, keberanian, dan keteguhan sebelum membebani mereka dengan tugas-tugas besar. Safiyah, meskipun hidup di masa jahiliyah, telah menerapkan prinsip pendidikan mental sebelum pendidikan fisik dan keterampilan. Inilah poin penting yang sering luput dipahami. Keberanian Zubair bin Awam radhiyallahu anhu bukanlah hasil instan, bukan pula semata karena bakat. Ia adalah buah dari tarbiyah yang sadar, keras namun terarah, tegas namun bertujuan. Dari rumah Safiyah inilah lahir seorang kesatria Islam yang kelak menjadi hawari Rasulullah, penjaga setia dakwah, dan simbol keberanian yang berlandaskan iman. Masuk Islam di usia muda dan ujian keimanan pertama. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu tercatat sebagai salah satu sahabat yang tergolong as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali memeluk Islam di fase awal dakwah Rasulullah di Mekah. Kelompok ini memiliki kedudukan istimewa dalam Islam karena mereka menerima risalah tauhid saat kondisi masih sangat berat, ketika Islam belum memiliki kekuatan, perlindungan, maupun dukungan sosial yang memadai. Masuk Islamnya Zubair tidak lepas dari peran Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar dikenal sebagai figur sentral dalam dakwah awal Islam. Dengan kelembutan, kecerdasan, dan keteladanan akhlaknya, Abu Bakar Asy-Syiddiq berhasil mengajak beberapa tokoh penting Quraisy untuk mengenalkan Islam. Di antaranya adalah Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, dan Sayyidina Zubair bin Awam. Dakwah Sayyidina Abu Bakar bukan sekedar ajakan lisan, melainkan penjelasan tauhid yang rasional dan menyentuh fitrah. Saat menerima Islam, usia Zubair masih sangat muda, sekitar 15 tahun. Usia ini dalam konteks masyarakat Quraisy adalah usia yang belum mapan secara sosial dan ekonomi. Namun justru di usia inilah Zubair menunjukkan kematangan iman yang luar biasa. Setelah mendengar penjelasan Sayyidina Abu Bakar tentang Islam, Zubair tidak ragu-ragu. Beliau segera menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya secara langsung. Sejak saat itu, Zubair resmi menjadi seorang muslim dan secara otomatis menjadi sasaran tekanan kaum musyrikin. Reaksi keluarga besar Quraisy terhadap keislaman Zubair sangat keras. Jika sebelumnya Zubair dikenal sebagai anak dari keluarga terhormat, maka setelah masuk Islam, status itu tidak lagi melindunginya. Tekanan paling berat justru datang dari keluarga ayahnya sendiri. Sosok yang paling menonjol dalam hal ini adalah Naufal bin Khuwailid, pamannya, orang yang sebelumnya sempat membela Zubair ketika kecil saat ditegaskan oleh ibunya, Safiyah binti Abdul Muthalib. Masuk Islamnya Zubair mengubah total sikap Naufal, dari pembela menjadi penyiksa. Beliau menunjukkan bahwa permusuhan terhadap Islam pada saat itu seringkali mengalahkan hubungan darah. Naufal tidak hanya mengancam,
tapi melakukan siksaan fisik yang sangat berat. Zubair diikat dalam ruangan sempit, lalu tubuhnya dibungkus dengan tikar. Setelah itu, api dinyalakan di sekelilingnya. Asap tebal memenuhi ruangan, membuat Zubair sulit bernapas. Sementara panas api mengancam keselamatan tubuhnya setiap saat. Siksaan ini bukan sekedar menyakiti fisik, tetapi juga serangan psikologis. Dalam kondisi terikat, terkurung, dan nyaris kehabisan nafas, Zubair dipaksa untuk meninggalkan Islam. Naufal berkata kepadanya agar kembali kepada agama nenek moyangnya dan meninggalkan agama Rasulullah. Tekanan ini dirancang untuk mematahkan iman seorang remaja yang baru saja masuk Islam. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dalam kondisi yang sangat tertekan, Zubair mengucapkan kalimat yang menunjukkan keteguhan akidahnya. Beliau menyatakan bahwa agama Islam lebih beliau cintai daripada nyawanya sendiri, dan beliau tidak akan kembali kepada kekufuran walaupun harus dibakar hidup-hidup. Ini bukan kalimat emosional sesaat, melainkan pernyataan iman yang lahir dari keyakinan yang telah mengakar. Dialog singkat ini menjadi bukti bahwa iman Zubair bukan iman rapuh. Beliau tidak masuk Islam karena ikut-ikutan, bukan pula karena pengaruh lingkungan semata. Beliau memahami konsekuensi dari pilihannya. Ketika iman diuji dengan ancaman nyawa, Zubair memilih iman. Inilah makna sabat, keteguhan hati dalam memegang akidah di tengah ujian. Dalam Islam, iman bukan sekedar pengakuan lisan. Iman menuntut pembenaran hati dan konsekuensi perbuatan. Ujian yang dialami Zubair menunjukkan bahwa iman sejati akan tampak ketika seseorang dihadapkan pada resiko kehilangan kenyamanan, keamanan, bahkan nyawa. Zubair telah melewati ujian ini sejak usia muda. Karena itulah, ketika kelak beliau tampil di medan jihad, keberaniannya bukan keberanian nekat, melainkan keberanian yang bersumber dari akidah yang kokoh. Melihat keteguhan Zubair yang tidak tergoyahkan, akhirnya Naufal melepaskannya. Siksaan itu gagal mencapai tujuannya. Sebaliknya, siksaan tersebut justru menguatkan iman Zubair dan menjadikannya salah satu simbol keteguhan kaum muslimin di fase awal dakwah. Pedang pertama di jalan Allah dan loyalitas total kepada Rasulullah. Setelah masuk Islam dan melewati ujian berat berupa siksaan fisik dan tekanan keluarga, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu tidak memilih jalan aman. Keislamannya justru melahirkan loyalitas total kepada Rasulullah dan dakwah yang beliau bawa. Loyalitas ini tampak jelas bahkan sebelum hijrah, ketika kaum muslimin masih berada dalam kondisi lemah dan tertekan di Mekah. Pada suatu waktu, tersebar kabar di tengah masyarakat Mekah bahwa Rasulullah telah ditangkap oleh kaum kafir Quraisy dan sedang berada dalam ancaman pembunuhan. Kabar ini menyebar dengan cepat dan menimbulkan ketakutan di kalangan kaum muslimin. Situasi Mekah saat itu sangat sensitif. Kaum muslimin berada dalam posisi tertekan, diawasi, dan setiap gerak mereka bisa berujung pada bahaya. Namun, reaksi Zubair bin Awam terhadap kabar tersebut sangatlah berbeda. Beliau tidak menunggu kepastian, tidak bertanya ke sana ke sini, dan tidak menimbang resiko keselamatan dirinya. Begitu mendengar isu tersebut, Zubair langsung mengambil pedangnya dan menghunuskannya. Padahal saat itu, usianya masih sangat belia, baru belasan tahun. Dan beliau tahu betul bahwa membawa pedang di tengah kota Mekah bisa berarti kematian. Dengan pedang terhunus di tangannya, Zubair berangkat menyusuri Mekah untuk mencari Rasulullah. Tujuannya satu, yaitu memastikan keselamatan Nabi. Jika kabar itu benar, beliau siap mempertaruhkan nyawanya. Bagi Zubair, keselamatan Rasulullah jauh lebih berharga daripada keselamatan dirinya sendiri. Ini bukan sikap emosional tanpa arah, melainkan refleksi iman yang telah tertanam kuat di dalam hatinya. Zubair pun akhirnya sampai di rumah Rasulullah. Beliau mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan yang muncul dari balik pintu adalah Rasulullah sendiri. Melihat Nabi dalam keadaan selamat,
Zubair merasakan kelegaan yang luar biasa. Ancaman yang beliau bayangkan ternyata tidak terjadi. Namun, Rasulullah justru memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Di tangan Zubair, pedang masih terhunus. Rasulullah pun bertanya kepadanya dengan tenang, mengapa ia membawa pedang dalam keadaan seperti itu. Zubair menjelaskan bahwa beliau mendengar kabar bahwa Rasulullah telah ditangkap dan hendak dibunuh oleh Quraisy. Rasulullah kemudian bertanya lagi, "Lalu apa yang akan kau lakukan?" Pertanyaan ini bukan pertanyaan basa-basi, melainkan ujian sikap dan niat. Zubair pun menjawab dengan tegas bahwa jika benar Rasulullah dibunuh, beliau akan membunuh siapapun yang melakukannya. Pernyataan ini menunjukkan loyalitas tanpa syarat, keberpihakan penuh kepada Rasulullah, meskipun resikonya adalah kematian. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah tersenyum. Senyum ini bukan senyum hiburan, tetapi senyum pengakuan terhadap keikhlasan dan keberanian. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa pedang Zubair adalah pedang pertama yang terhunus di jalan Allah. Beliau juga mendoakan keberkahan bagi Zubair dan pedangnya. Sabda ini memiliki makna yang sangat dalam. Yang dimaksud bukan sekedar kronologi fisik menghunus pedang, tetapi simbol keberanian yang lahir dari iman. Pedang Zubair terhunus bukan karena amarah pribadi, bukan karena fanatisme kabilah, dan bukan karena ambisi dunia. Pedang itu terhunus karena keberpihakan iman kepada Rasulullah dan risalah tauhid. Peristiwa ini menegaskan kedudukan khusus Zubair di sisi Rasulullah. Di usia yang masih sangat muda, Zubair telah menunjukkan loyalitas yang tidak tergoyahkan. Beliau tidak menunggu perintah, tidak menunggu barisan, dan tidak menunggu kekuatan. Beliau bergerak karena iman dan kecintaan kepada Rasulullah. Dari sini dapat dipahami bahwa loyalitas dalam Islam bukan sekedar emosi sesaat. Loyalitas sejati adalah keberpihakan yang sadar, yang lahir dari keyakinan terhadap kebenaran. Zubair tidak bertindak ceroboh, tetapi bertindak atas dasar akidah yang telah tertanam sejak awal. Beliau tahu siapa yang beliau bela, dan untuk apa beliau mempertaruhkan nyawanya. Peristiwa ini juga menjadi titik awal keterlibatan aktif Zubair dalam pembelaan terhadap Rasulullah. Setelah itu, Zubair tidak pernah ragu untuk berada di barisan paling depan ketika Rasulullah membutuhkan perlindungan. Sabda Nabi tentang pedang Zubair terbukti dalam perjalanan hidupnya selanjutnya. Beliau menjadi salah satu sahabat yang paling sering tampil sebagai pelindung, pengawal, dan ujung tombak kaum muslimin. Ujung tombak medan perang, dari Badar hingga Khandaq. Sejak fase awal perjuangan Islam di Madinah, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu tidak pernah berada di barisan belakang. Kehadirannya dalam peperangan bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai salah satu ujung tombak kaum muslimin. Peran militernya mencerminkan kombinasi antara keberanian personal, ketaatan penuh kepada Rasulullah, dan kecerdasan dalam membaca situasi medan perang. Peperangan besar pertama yang diikuti oleh Zubair adalah Perang Badar. Dalam riwayat disebutkan bahwa Zubair tampil dengan penampilan yang sangat rapi. Beliau mengenakan pakaian perang yang bersih dan imamah berwarna kuning. Penampilan ini bukan sekedar untuk pamer, melainkan bagian dari kesiapan mental dan psikologis untuk menghadapi pertempuran. Bahkan, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa malaikat Jibril turun membantu kaum muslimin dengan menyerupai penampilan Zubair, menunjukkan kemuliaan dan posisi istimewa yang beliau miliki di sisi Allah. Pada Perang Badar, kaum muslimin menghadapi salah satu prajurit Quraisy yang sangat menyulitkan, yaitu Ubaidah bin Sa'id bin Al-As. Beliau dikenal sebagai penunggang kuda terbaik Quraisy dan mahir menggunakan pedang yang sangat panjang. Tubuhnya tertutup baju besi dari kepala hingga kaki, menyisakan celah sangat kecil di area mata. Banyak sahabat kesulitan menghadapinya. Beberapa bahkan terluka dan gugur akibat serangan. Melihat kondisi tersebut, para sahabat melaporkan kepada Rasulullah bahwa Ubaidah bin Sa'id menjadi ancaman serius bagi pasukan muslimin. Rasulullah kemudian melakukan intervensi strategis dengan menunjuk satu orang yang beliau nilai paling tepat untuk menghadapi ancaman tersebut.
Rasulullah memerintahkan agar Zubair bin Awam maju menghadapi Ubaidah. Zubair tidak ragu, beliau langsung bergerak menuju medan pertempuran. Dengan cermat, Zubair mengitari Ubaidah, mengamati setiap gerak dan mencari celah. Setelah memastikan satu-satunya celah berada di antara kedua mata Ubaidah, tepat di sambungan pelindung besi, Zubair melompat dari kudanya dan menancapkan tombaknya ke titik tersebut. Ubaidah bin Sa'ad pun tewas. Tindakan ini mengakhiri ancaman besar di medan perang Badar dan menunjukkan kecerdasan taktis Zubair bin Awam, bukan sekedar keberanian membabi buta. Peran Zubair berlanjut pada perang Uhud. Dalam peperangan ini, Rasulullah kembali melihat seorang prajurit Quraisy yang sangat menyulitkan kaum muslimin. Seperti pada Badar, Rasulullah langsung memanggil Zubair dan menugaskannya secara khusus untuk menghadapi prajurit tersebut. Zubair pun segera memacu kudanya, mendekati musuh dari belakang, berdiri di atas kudanya yang sedang berlari, lalu melompat dan menjatuhkan musuh ke tanah sebelum menghabisinya. Operasi ini dilakukan secara individu, berdasarkan penugasan langsung dari Rasulullah. Setelah perang Uhud usai dan pasukan Quraisy mulai mundur menuju ke Mekah, Rasulullah tidak langsung merasa aman. Beliau khawatir mundurnya Quraisy hanyalah siasat. Karena itu, Rasulullah memerintahkan sejumlah sahabat untuk membuntuti pasukan musyrikin. Dalam kondisi pasca kekalahan dan mental pasukan yang tertekan, perintah ini tidak mudah dijalankan. Namun, Zubair bersama Abu Bakar As-Siddiq langsung menyatakan kesiapan. Mereka memimpin sekitar 70 pasukan untuk memastikan bahwa Quraisy benar-benar mundur. Langkah ini berhasil membuat pasukan Quraisy ketakutan dan mempercepat kepulangan mereka ke Mekah. Peran Zubair mencapai puncaknya dalam perang Khandaq. Dalam perang ini, kaum muslimin menghadapi koalisi besar yang melibatkan Quraisy, Ghatafan, dan pengkhianatan Bani Quraidah. Rasulullah membutuhkan informasi akurat tentang sikap Bani Quraidah yang telah melanggar perjanjian. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa yang bersedia pergi mengintai. Situasi ini sangat berbahaya karena benteng Bani Quraidah terletak jauh dan dijaga ketat. Para sahabat pun terdiam. Zubair bin Awam berdiri dan menyatakan kesediaannya. Beliau pergi seorang diri, menyusup ke benteng Bani Quraidah, mengumpulkan informasi, lalu kembali melapor kepada Rasulullah. Namun, Rasulullah membutuhkan informasi tambahan. Untuk kedua dan ketiga kalinya, Rasulullah mengajukan permintaan yang sama. Dan setiap kali itu pula, Zubair maju tanpa ragu. Total, 3 kali Zubair melaksanakan misi intelijen beresiko tinggi tersebut. Melihat keberanian, kesetiaan, dan konsistensi Zubair, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari, dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Gelar hawari Rasulullah ini bukan sekedar simbolik. Ia menunjukkan bahwa Zubair adalah pelindung, pembela, dan orang kepercayaan Rasulullah dalam situasi paling genting. Zubair, sang singa medan tempur, Hunain dan Yarmuk. Jika pada fase-fase sebelumnya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dikenal sebagai prajurit cepat dan tajam dalam misi khusus, maka pada fase berikutnya beliau tampil sebagai figur yang memiliki efek psikologis besar di medan tempur. Keberaniannya bukan sekedar tindakan individual, tetapi mampu mengguncang moral lawan dan mengangkat semangat pasukan kaum muslimin. 2 medan perang yang paling menampakkan sisi ini adalah Perang Hunain dan Perang Yarmuk. Perang Hunain terjadi setelah Fatu Mekah, ketika kaum muslimin berjumlah besar dan sebagian mulai merasa unggul, namun kemenangan tidak datang dari jumlah. Di awal pertempuran, pasukan muslim justru terpukul mundur oleh serangan mendadak Bani Hawazin dan Saqif. Medan sempit, panah bertubi-tubi, dan serangan terkoordinasi membuat barisan muslimin kocar-kacir. Bahkan sebagian pasukan yang baru masuk Islam mundur tanpa kendali. Dalam kondisi genting inilah tampak perbedaan antara iman yang matang dan iman yang masih rapuh. Zubair bin Awam tidak ikut mundur. Beliau tetap berada di sekitar Rasulullah bersama segelintir sahabat yang bertahan. Dalam riwayat disebutkan bahwa Zubair maju dengan penuh keberanian.
menghunus pedang, dan menyerang musuh secara langsung. Bukan sekedar menyerang, tapi menciptakan taktik intimidasi, yaitu gerakan cepat, teriakan perang, dan serangan frontal yang membuat musuh ragu. Beberapa musuh yang selamat di pertempuran Hunain kemudian mengakui bahwa keberanian sejumlah sahabat tertentu, termasuk Zubair, membuat mereka gentar, meskipun kaum muslimin sebelumnya sempat kacau. Efek psikologis ini yang membantu membalikan keadaan. Ketika Rasulullah memanggil pasukan dan barisan kembali terbentuk, kaum muslimin bangkit dan meraih kemenangan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah memberikan kesaksian penting tentang Zubair bin Awam. Beliau menyatakan bahwa jika Zubair maju dalam peperangan, musuh akan mengira bahwa seluruh pasukan muslim ikut maju bersamanya. Ini bukan pujian kosong, melainkan deskripsi efek psikologis yang nyata di medan perang. Zubair memiliki aura keberanian yang menular dan menekan mental lawan. Puncak reputasi militer Zubair terjadi dalam Perang Yarmuk, salah satu pertempuran terbesar di dalam sejarah Islam. Di medan ini, kaum muslimin menghadapi pasukan Romawi Timur dengan jumlah yang lebih besar, persenjataan lengkap, dan pengalaman tempur panjang. Ketimpangan jumlah sangat mencolok. Secara logika, melawan militer konvensional, peluang kaum muslimin sangat kecil. Dalam situasi tersebut, Zubair kembali menunjukkan peran uniknya. Beliau tidak sekedar bertarung di barisan, tetapi melakukan terobosan berulang ke tengah pasukan musuh. Dengan kuda dan pedangnya, Zubair menembus barisan Romawi, menyerang, lalu kembali ke barisan muslimin. Tindakan ini dilakukan lebih dari sekali. Setiap terobosan bukan hanya menimbulkan korban fisik, tetapi juga menciptakan kepanikan dan kebingungan di pihak lawan. Zubair mengalami banyak luka dalam Perang Yarmuk. Tubuhnya penuh bekas sabetan pedang dan tusukan tombak. Bahkan setelah perang usai, para sahabat dapat melihat bekas luka yang saling bersilangan di tubuhnya. Luka-luka ini bukan simbol nekat, tetapi bukti keterlibatan langsung di titik-titik paling berbahaya. Dari sudut pandang analisis militer, tindakan Zubair memiliki dampak besar pada moral pasukan. Bagi kaum muslimin, melihat seorang sahabat senior menembus barisan musuh berulang kali menumbuhkan keyakinan bahwa kemenangan bukan mustahil. Bagi pasukan Romawi, terobosan semacam ini merusak rasa aman dan mengganggu koordinasi. Inilah bentuk perang psikologis yang sangat efektif. Keberanian Zubair dalam Hunain dan Yarmuk menegaskan konsep penting dalam Islam, bahwa keberanian bukan tindakan nekat tanpa perhitungan. Keberanian lahir dari keyakinan yang kokoh, ketaatan pada pemimpin, dan kesadaran penuh akan tujuan jihad. Zubair tidak bertempur untuk menunjukkan diri, tetapi untuk menegakkan kebenaran dan menjaga barisan kaum muslimin. Fitnah besar dan wafatnya sang hawari Rasulullah. Akhir kehidupan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu tidak ditutup di medan jihad melawan kaum kafir, tetapi di tengah fitnah internal umat. Sebuah ujian paling berat dalam sejarah Islam. Justru disinilah kemuliaan manhaj para sahabat tampak dengan jelas. Semua bermula dari tragedi wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga kaum muslimin yang dibunuh secara zalim oleh pemberontak yang datang dari berbagai wilayah. Pembunuhan ini mengguncang umat dan membuka pintu fitnah yang sangat luas. Zubair termasuk salah satu sahabat yang sangat terpukul. Sikapnya jelas, darah Sayyidina Utsman harus ditegakkan keadilannya. Bukan demi balas dendam pribadi, tetapi demi menjaga wibawa syariat dan mencegah kezaliman berulang. Dalam konteks inilah, Zubair bersama Talhah bin Ubaidillah dan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhum berangkat ke Irak. Tujuan awal mereka bukan untuk memberontak, melainkan menuntut penegakan hukum terhadap para pembunuh Sayyidina Utsman. Namun, situasi politik saat itu sangat kompleks. Kelompok perusak yang kelak dikenal sebagai cikal bakal Khawarij masuk menyusup, memanipulasi keadaan, dan memprovokasi kedua belah pihak agar konflik terbuka tidak terhindarkan. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Perang Jamal. Penting ditegaskan secara manhaj
Para sahabat yang terlibat tidak keluar karena ambisi dunia, apalagi permusuhan pribadi. Mereka berbeda ijtihad dalam cara menyikapi keadilan pasca wafatnya Sayyidina Utsman. Zubair sendiri tidak pernah berniat memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Puncak ketegangan justru menjadi titik kemuliaan Zubair. Di tengah suasana perang yang hampir pecah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menemui Zubair secara langsung. Dalam dialog yang sangat penting, Sayyidina Ali mengingatkan Zubair akan sebuah hadis Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda kepada Zubair bahwa pada suatu hari beliau akan memerangi Sayyidina Ali dalam keadaan zalim. Begitu hadis itu diingatkan, Zubair terdiam. Beliau segera sadar bahwa beliau sedang berada di persimpangan yang sangat berbahaya. Tanpa mencari pembenaran, tanpa berdalih dengan situasi politik, Zubair langsung menarik diri dari medan konflik. Beliau berkata bahwa beliau lupa akan hadis tersebut dan tidak akan melanjutkan keterlibatannya. Keputusan ini menunjukkan kedalaman iman dan ketundukan totalnya kepada sabda Rasulullah, meskipun taruhannya adalah reputasi, posisi, dan bahkan nyawa. Zubair pun meninggalkan medan Jamal dan berjalan menjauh. Namun fitnah tidak berhenti di situ. Dalam perjalanan, beliau dikejar dan dibunuh secara licik oleh Ibnu Jurmus. Bukan dalam duel, bukan di medan perang, tetapi saat Zubair sedang sendirian dan tidak siap bertempur. Pembunuhan ini merupakan kejahatan besar dan pengkhianatan terhadap kehormatan seorang sahabat Nabi. Ketika kabar wafatnya Zubair sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, reaksinya sangat mengguncang. Sayyidina Ali menangis. Beliau sangat berduka atas wafatnya sahabat lama, sepupu Rasulullah dan hawari Rasulullah. Dalam riwayat disebutkan bahwa Sayyidina Ali mencium pedang Zubair dan berkata dengan penuh kesedihan bahwa pedang ini telah berkali-kali membela Rasulullah. Sayyidina Ali bahkan mengecam keras pembunuh Zubair dan menyatakan bahwa pelakunya diancam dengan neraka. Kisah Zubair bin Awam mengajarkan pelajaran manhaj yang sangat besar. Fitnah adalah bahaya terbesar umat, bahkan lebih berbahaya dari musuh eksternal. Dalam fitnah, orang baik bisa terjatuh jika tidak berpegang teguh pada ilmu dan sunnah. Namun, kisah ini juga menunjukkan bahwa kemuliaan sahabat tidak gugur karena perbedaan ijtihad. Mereka tetap mulia, tetap adil, dan tetap berbeda dalam koridor iman. Zubair wafat bukan sebagai pecundang, tetapi sebagai teladan. Beliau hidup membela Rasulullah dan wafat dalam keadaan tunduk kepada sabda beliau. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.